Pemirsa Intens Investigasi, tangis keluarga dan para sahabat ikut pecah ketika mengiringi prosesi pemakaman pegawai Kompas TV Nur Ainia Eka Rahmadina siang tadi. Lembayung duka itu begitu pekat menyelimuti pusara tempat jenazah Nur Ainia dimakamkan. Keluarga juga menceritakan detik-detik menjelang kepergiannya. Almarhumah Nur Ainia sempat berkomunikasi untuk meminta dijemput oleh saudaranya di stasiun. Namun tiba-tiba komunikasi mereka terputus dan sosoknya pun menghilang. Hingga kemarin, almarhumah Nur Ainia dipastikan menjadi korban tragedi kecelakaan maut kereta Argo Bromo Anggrek versus KRL Komuter Line. Korban lain dari tragedi maut itu adalah dua orang ibu-ibu. Mereka adalah Ibu Nuryati, warga Kemayoran Jakarta Pusat yang kemarin telah dimakamkan, dan satu lagi seorang ibu guru yang tinggal di Cikarang. Hadir di rumah duka untuk melayat tampak Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Seperti apa bentuk belasungkawa Deddy Mulyadi dan Rano Karno terhadap para korban? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, tangis keluarga pecah ketika jenazah pegawai Kompas TV Nur Ainia Eka Rahmadina dimakamkan siang tadi. Lembayung duka itu begitu pekat dan terasa menyayat kalbu ketika pemakaman dilaksanakan. Nur Ainia Eka Rahmadina merupakan salah satu korban tragedi kecelakaan maut kereta Argo Bromo Anggrek yang menabrak KRL Komuter Line Jabodetabek di Bekasi Timur Senin malam tanggal 27 April 2026. Ia telah pergi selamanya. Padahal beberapa menit sebelumnya ia meminta saudaranya untuk menjemputnya karena ia hampir tiba di stasiun malam itu. Hadir di rumah duka Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Beliau datang tak hanya untuk menyampaikan rasa belasungkawa, tetapi juga ikut menyolatkan jenazah almarhumah Nur Ainia Eka Rahmadina sebelum dimakamkan. Dan seperti inilah suasana duka yang menyelimuti keluarga ketika jenazah dimakamkan siang tadi. Pertama saya bisa merasakan orang-orang baik, penyayang, itu kepergiannya selalu mampu menyentuh hati kita. Ya ke depan paling utama kita harus terus memperbaiki transportasi publik agar aman bagi siapapun, baik perempuan maupun laki-laki ketika menunaikan tugas, dan kenyamanan itu harus terjaga dengan baik. Saya ayahnya Ain. Dapat banyak karena ada kesadaran gereja di stasiun Bekasi Timur. Senin malam kita tahunya ada kecelakaan dari Bekasi kemarin. Senin malamnya kita langsung cari info ini sampai pagi. Ainnya nggak ada di data yang luka. Sampai Selasa ya baru tanggal 7 dari Polri Kramat Jati, minta Ainya ada di sana sampai ya. Alhamdulillah yang ngurus teman-teman kerjanya pindah itu yang kerjanya di rumah baik dari Bapak Gubernur sempat datang ke rumah Bupati bersama jabat dari kabupaten, kita siap rumah. Ya kalau di rumah saya suka marah-marah adiknya kalau adiknya nggak benar, tapi sayang banget adiknya ke adik-adiknya dan membantu orang tua. Ya selama kerja di TV bagus lah. Dia membantu orang tua, anak yang baik. Sebut penyayang juga. Penyayang adik-adik, dan jangankan nggak ini
sampai ya istilahnya kayak pelopet, banyak yang kucing-kucing banyak yang kasih makan, sampai di kantor aja banyak yang kasih makanan tuh nanti. Di rumah memang banyak juga. Banyak, banyak. Sekarang ada 3. Senin pagi sebelum apa ya, sebelum berangkat kerja ya biasa aja, nggak ada yang istimewa, tanda-tanda apa nggak ada. Ya, dan kontak terakhir itu Senin malam pulang kerja jam 20 ya ada WA masuk suruh jemput adiknya suruh jemput jam 20 itu aja sih. Keluarga juga mengisahkan kenangan akan kebaikan Nur Ainia Eka Rahmadina semasa hidupnya. Seperti inilah kebaikan-kebaikan almarhumah yang kini hanya menjadi kenangan indah untuk keluarga, sahabat, dan kerabat dekatnya. Banyak kenangan nggak bisa, satu dia anaknya nggak banyak ngerepotin. Kalau misalnya berangkat pagi nggak pernah bangunin orang tua, dia udah ini tahu-tahu udah mana tahu sorenya udah pamit berangkat jam 3 ya udah, dia nggak pernah ngerepotin. Korban lainnya dalam tragedi kecelakaan maut kereta di Bekasi Timur adalah Ibu Nuryati dan seorang guru bernama Nurlela. Lantas, seperti apa duka keluarga korban dan hadirnya Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, salah satu korban tragedi kecelakaan maut KRL versus KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur adalah Ibu Nuryati, warga Kemayoran, Jakarta Pusat. Suasana duka menyelimuti prosesi pemakaman Ibu Nuryati kemarin. Sejak jenazah tiba di rumah duka hingga prosesi pemakaman, tangis keluarga almarhumah pecah tak terbendung. Dalam suasana duka, keluarga almarhumah saling berpelukan untuk saling menguatkan. Namun, tetap saja rasa duka yang mendalam akibat kehilangan orang tercinta membuat salah satu keluarga almarhumah sempat pingsan. Terlihat Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang hadir di rumah duka untuk menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman-teman sekalian, dari semalam saya melihat di televisi kejadian di Bekasi, dan dari langsung malam itu saya perintahkan untuk Jakarta membantu Bekasi. Insya Allah turun, BPBD kita turun ke Bekasi, kemudian PMI kita juga turun ke Bekasi, bahkan juga sebagian teman-teman dari Damkar juga turun ke Bekasi. Nah, artinya ini menjadi juga bagian tanggung jawab, karena berdasarkan informasi dari 14 korban, 4 orang itu warga Jakarta. Ya, sekali lagi inilah musibah yang memang tidak bisa kita hindari, tapi mudah-mudahan bisa harus segera dievaluasi. Karena kalau kita lihat runtunan kejadiannya, yaitu ada sebuah taksi yang mogok di atas jalur kan, kemudian terjadilah benturan. Nah, setelah itu memang ya agak terkejut saya melihat situasi gerbong perempuan hancur ya. Itu bingung saya bagaimana caranya, berarti kan keras, sangat keras sekali. Nah, jadi sekali lagi ini menjadi bagian kita juga mengevaluasi lah. Mungkin itu. Ya, semua insya Allah di sini ada dinas pemakaman, semua udah dibantu, maka insya Allah nanti habis zuhur langsung dibawa dulu ke masjid, disolatkan, setelah itu langsung dibawa di bivak. Enggak, baru kali ini biasanya pakai mobil anaknya. Nah, ini karena dengar kali nggak bisa, biasanya bareng-bareng Pak.
Kalau mau kemana-mana pada kompak nih anak-anaknya. Jadi satu mobil itu pas. Emang aktif pengajian apa aja aktif. Alhamdulillah. Ya doanya mudah-mudahan yang terbaik. Mudah-mudahan dilapangkan kubure, diterima amal ibadahnya, dilapang kubure, pokoknya amal-amal itu diterimalah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Oh, mama itu mau ke rumah adik saya, Mas. Mau ke Cikarang. Jadi adik saya itu sakit. Mama mau jenguk gitu. Saya bilang nanti aja hari Jumat tunggu tanggal merah biar rame-rame gitu kan. Cuma mama maunya malam itu tetap berangkat sama adik diantar gitu. Naik dari stasiun Kemayoran. Sempat terpental karena yang ada tabrakan yang dari belakang itu, yang Argo Bromo itu. Gak ada, Mas, gak ada. Karena sorenya saya masih ketemu sama mama saya sampai jam 5:30 gitu. Karena kan kita sama-sama di PKK ya, mau ada acara di PKK gitu kan. Jadi masih ngobrolin itu gitu. Makanya sempat kaget juga pas dibilang mama kayaknya udah nggak ada deh gitu kan. Ya mudah-mudahan sih nggak ada kejadian seperti ini lagi ya, Mas, yang laka kereta atau laka lantas transportasi yang lain ya. Mudah-mudahan sih nggak sampai memakan korban seperti ini sampai banyak gitu. Selain itu, di Cikarang, Jawa Barat, seorang guru bernama Ibu Nurlela yang menjadi salah satu korban meninggal dunia akibat tragedi kecelakaan maut kereta api di Bekasi Timur sudah dimakamkan kemarin. Namun, suasana duka masih terasa ketika Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, datang melayat. Ketika tiba di rumah duka, Kang Deddy Mulyadi langsung memeluk suami korban hingga menangis. Selain itu, Kang Deddy Mulyadi juga memberi bantuan 50 juta rupiah untuk sekolah anaknya, yang juga menjadi anak asuh Kang Deddy. Di mata keluarga dan kerabat, almarhumah adalah sosok guru pekerja keras yang setiap hari naik kereta, berangkat subuh dan pulang larut malam untuk mengajar. Korbannya perempuan. Usia berapa? Namanya? Kerjanya di guru di Pulau Gebang, SD 11. Bekasi. Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. SD Negeri. SD Negeri. ASN berarti. ASN di Bekasi. ASN di DKI. Oh iya, di DKI Jakarta. Punya suaminya? Ada. Tiap hari bolak-balik. Oh, ibunya, ibu saya. Pak, makasih ya Pak ya. Terima kasih. Nah, ibu Rangga. Powerbanknya Meninggal dalam jadi ahli berapa? Umur berapa? Masih kecil ya? Ini bapaknya. Sekolah. Iya, bapaknya ada. Bapaknya kerja di Kamu mau nggak jadi anak asuh saya? Ya udah, nanti sekolah segala macamnya oleh saya ya. Gitu ya. Ya. Kemarin itu tetap berangkat subuh. Cuman pulangnya karena ada pekerjaan di sekolah semester akhirnya pulangnya agak malam. Oh, dia pulang dari sekolahnya jam berapa? Setengah 8 malam. Naik KRL. dia di stasiun Cakung. Di stasiun Cakung. Naik KRL-nya. Nah, kemudian terjadilah kecelakaan yang komuter ketabrak itu. Itu pun saya dapat kabarnya, nggak dapat kabar Pak. Saya tahu berita. Dia ada titipan dari bapak 50 juta ya. Buat bekal sekolah ditabungin uangnya, disimpan di deposito ya, buat nanti bekal pendidikan.
Ya tentunya orang ditinggalkan, meninggal oleh orang yang dicintai pasti mengalami kesedihan yang mendalam ya. Apalagi ini adalah seseorang yang sangat baik, dia sebagai pengajar meninggal, mengalami kecelakaan, keretanya mengalami tabrakan atau ditabrak itu setelah menunaikan tugas dan meninggalkan anak laki-laki, tentunya sangat berat. Tapi kita sampaikan doa semoga almarhumah diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya dan mendapat tempat yang mulia. Dan dia meninggal setelah menunaikan tugas sebagai seorang guru. Dia adalah guru yang baik, berangkat jam 5 pagi pulang sore, dan waktu kecelakaan dia pulang malam karena banyak tugas di sekolah. Artinya dia guru yang memiliki dedikasi yang sangat tinggi. Bu Nurlela adalah sosok inspiratif yang menunaikan tugas dengan sempurna. Guru penggerak udah punya aktif di Pramuka, kuliah S1 di UNJ, terus S2-nya di UNJ juga. Bu Lela ini meninggalkan anak berapa? 1, iya kelas 6 SD, laki-laki. Dari rumah jam 5, terus dia bawa motor dari sini, terus naiknya di Cikarang. Kalau ini sih kayak semacam hasil wisuda S2-nya dia. Kalau untuk belajar dia mungkin nggak ada kata habisnya. MPD, magister, iya MPD, pendidikan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.